Nah, jadi kalian udah tahu kan kita bakalan bawain materi apa di minggu ini. Tapi sebelumnya aku bakalan ngasih tunjuk ke kalian. Ini adalah nama-nama kelompok kami yang bakalan presentasi hari ini. Sama ini, jangan ketinggalan. Nah, gimana? Udah tahu kan? Udah pada lihat nama-nama yang bakalan presentasi hari ini. Jadi, kita bakalan langsung masuk aja ke materi. Aku bakalan kasih tau kalian kalau ternyata ada 3 model yang menjelaskan atau mendeskripsikan hubungan antara usia sama yang namanya kebijaksanaan. Nah, model yang pertama adalah positif model. Positif model ini bilang kalau usia itu sangat berkorelasi sama yang namanya kebijaksanaan. Nah, maksudnya tuh kayak, jadi semakin kita bertambah usia, kita bakalan semakin bijaksana. Lalu yang kedua adalah decline model. Nah, decline model ini kayak bisa dibilang kebalikannya dari positif model, karena decline model ini menyatakan bahwa individu itu bakalan kurang bijaksana seiring bertambahnya usia mereka. Lalu model yang ketiga adalah crystallized model. Nah, kalau crystallized model ini menyatakan bahwa pertambahan usia itu sama sekali nggak mengurangi ataupun menambah kebijaksanaan individu gitu. Terus juga ada pertimbangan yang penting di dalam hubungan antara kebijaksanaan sama penuaan. Itu yang seperti yang kita ketahui bahwa individu yang lebih tua itu kan sering dianggap individu yang bijaksana gitu kan, karena dia cenderung mengayomi gitu kan. Terus dia punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Tapi sebenarnya realitanya nggak kayak gitu. Nggak selalu individu yang tua, yang lebih tua dari kita itu memiliki kebijaksanaan. Jadi bukan berarti ketika mereka mempunyai pengalaman hidup yang banyak atau pemahaman hidup mereka yang kuat itu bisa dianggap bijaksana. Sekarang aku bakal bahas tentang pentingnya kita belajar mengenai kebijaksanaan dan proses penuaan. Nah, kenapa sih aku bilang penting? Jadi kemarin tuh aku baru baca di salah satu data yang sumbernya tuh di sini. Nah, intinya di situ ada data yang mengatakan bahwa di tahun 2020 ini akan meningkat 23% populasi di usia 65 tahun ke atas di Amerika Utara. Tapi sampai saat ini tuh belum ada data yang valid mengenai apakah kebijaksanaan itu akan bertambah atau menurun seiring berjalannya usia. Nah, pasti itu ada penyebabnya kenapa para peneliti itu sampai masih membicarakan dan kurang membahas tentang kebijaksanaan ini. Karena kebanyakan para peneliti itu lebih fokus pada penurunan fisik dan kognitif mereka. Yang intinya mereka lebih sering kayak bahas kenapa bisa menurun, kenapa, apa aja faktornya, tapi mereka nggak pernah bahas tentang hal positif, yaitu adanya kebijaksanaan gitu. Bahkan hal ini bisa dijadikan hal yang unggul untuk mereka mengenai kebijaksanaan dibandingkan kita yang masih muda usianya gitu. Karena mereka bisa lebih jernih, bisa lebih tenang dalam menentukan sesuatu atau dalam menyelesaikan suatu konflik. Nah, contohnya nih, waktu itu aku pernah kehilangan dompet di Salatiga. Semua KTP, SIM, pokoknya berkas-berkas yang penting itu hilang gitu, diambil orang atau jatuh, aku nggak tahu. Terus aku akhirnya telepon ke orang tua aku, telepon ke bude aku dan segala macem. Dan mereka, aku dengan paniknya dan sambil nangis-nangis aku telepon kayak, ini gimana, aku harus gimana, karena aku yang baru pertama kali merantau dan langsung kejadian seperti itu pasti panik dong. Mereka dengan santai dan mereka malah menghibur kayak ya udah deh, tenang aja, nggak usah dipikirin banget, semua pasti ada solusinya, tapi nggak segampang itu, intinya tenang dulu ya. Mereka bisa lebih tenang gitu dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Sedangkan kalau itu terjadi sama aku pasti itu panik banget gitu, tapi mereka bisa lebih tenang, mereka bisa bahkan bisa menenangkan orang lain. Intinya sih ya
mereka walaupun mengalami suatu penurunan yaitu dalam kognitif dan fisik, tapi mereka punya suatu kebijaksanaan yang bisa digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam menanggapi sesuatu. Dan itu adalah suatu bentuk kehormatan yang besar untuk mereka karena dinilai sebagai orang yang bisa berguna dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti itu. Oke, dari semua penjelasan yang udah aku jelasin dan Amanda jelasin tadi, akhirnya timbul satu pertanyaan, sebenarnya kebijaksanaan itu bisa diukur atau enggak sih gitu. Dan ternyata pertanyaan ini tuh menimbulkan namanya validitas yang diskriminatif, atau pasti ada yang bertentangan gitu, ada yang bisa diukur, ada yang nggak bisa diukur. Kemudian muncullah banyak pendapat mengenai adanya bisa diukur apa enggak ini, seperti contohnya ada yang bilang ya tergantung latar belakang budayanya, ada juga yang bilang tentang kualitas pribadi seseorang, ada juga yang bilang tentang ya tergantung sifatnya, dia mau terbuka atau enggak, punya intelektual yang tinggi atau enggak. Nah dari situ pasti jadi makin sulit dong untuk menemukan suatu fakta yang bilang kalau bisa diukur atau enggak. Intinya susah untuk diklaim apakah bisa atau enggak. Oke, kita masuk lagi ke intinya. Sebenarnya bisa nggak sih suatu kebijaksanaan itu diukur? Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau diukur ini bukan berarti dihitung dari skala kayak 1 sampai 100 di titik mana suatu kebijaksanaan itu bisa dinilai gitu. Tapi maksudnya diukur di sini tuh dari cara dia menginterpretasikan sesuatu secara positif, bisa menimbulkan perasaan yang positif. Terus bisa juga dengan cara dia melakukan strategi yang kooperatif dalam dia melakukan atau menyelesaikan suatu masalah. Ketika ketika ada orang yang dinilai sebagai orang yang bijaksana, akhirnya dia mungkin dipilih orang lain bahwa kayak itu, oke, dia bisa jadi panutan, bisa jadi pendengar yang baik, bisa jadi penasihat yang baik, bisa jadi pemimpin yang baik, seperti itu. Nah, di sini aku mau ngomongin tentang statement yang bilang kalau misalnya mempelajari kebijaksanaan itu sulit. Nah, kenapa sih sulit? Soalnya sejauh ini tuh belum ada teori metode ilmiah atau pemahaman yang lengkap yang bisa ngejelasin tentang hubungan dari kebijaksanaan dengan pengetahuan atau dengan karakter-karakter lainnya. Nah, di sini tuh dipakai 2 metode untuk nyelidikin tentang kebijaksanaan. Yang pertama tuh ada teori eksplisit dan teori implisit. Nah, teori eksplisit itu didasarkan atau dipengaruhi juga oleh teori implisit, dan begitu juga sebaliknya. Jadi mereka tuh bisa nunjukin tumpang tindih yang cukup besar. Nah, ada nih salah satu teori eksplisit yang belum teruji secara empiris yang dinamai dengan paradigma kebijaksanaan Berlin. Nah, ada 3 motivasi yang mendorong teori ini. Nih, ada 3. Nah, teori ini mendefinisikan atau mengartikan kebijaksanaan sebagai pengetahuan ahli dalam pragmatik mendasar kehidupan, atau yang artinya pengetahuan penting di rutinitas sehari-hari. Teori ini tuh tidak memprediksikan kalau misalnya nanti orang dewasa atau orang yang lebih tua itu memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan, tapi mereka tuh lebih memprediksi kalau misalnya orang tua atau orang yang lebih dewasa itu memiliki keuntungan tersendiri karena pengalaman mereka. Nah, tentang teori kebijakan di masa dewasa, dari yang sebelumnya udah aku bilang, yang ada 2 metode yang dipakai buat nyelidikin kebijaksanaan, yang teori implisit sama teori eksplisit. Nah, di sini aku bakal ngejelasin atau lebih ngomongin tentang teori implisitnya. Ada 3 penyelidikan yang udah dilakuin yang menggunakan teori implisit modern. Yang pertama ada menggambarkan orang bijak, yang kedua karakteristik kebijaksanaan dari responden, dan yang terakhir itu persepsi kebijaksanaan dan usia lintas budaya. Nah, dari ketiga penyelidikan itu hasilnya menyimpulkan kalau misalnya kebijaksanaan dan usia itu tidak saling berhubungan satu sama lain. Nah, yang terakhir aku bakal ngomongin tentang investigasi implisit yang direktif tentang pertanyaan, ada nggak sih hubungan antara kebijaksanaan sama usia gitu. Sejauh ini ya, dari berbagai macam penyelidikan yang udah dilakuin, itu belum ada teori yang berhasil ngejelasin tentang adanya hubungan antara
kebijaksanaan dan usia gitu. Kayak ada nggak sih mereka kaitannya tuh, belum ada yang bisa ngejelasin, belum ada teori yang bisa ngejelasin gitu. Habis itu salah satu penyelidikan yang dilakuin tuh yang menggunakan paradigma kebijaksanaan Berlin tadi, dan hasilnya pun juga nggak signifikan. Jadi kayak bisa aja orang tua yang lebih bijak karena pengalaman yang mereka punya, atau bisa aja orang yang lebih muda lebih bijak karena pola pikir yang mereka punya gitu. Jadi kayak belum ada teorinya yang berhasil menjelaskan kalau misalnya kebijaksanaan dan usia itu saling berkaitan gitu. Sekian dari aku, terima kasih. Dari keempat penelitian yang telah dilakukan, ternyata tidak ada hubungan keterikatan antara usia dengan kebijaksanaan. Hal ini juga bertentangan atau kebalikan dengan temuan pada kecerdasan fluida. Apa itu kecerdasan fluida? Itu merupakan kemampuan beralasan dan memecahkan masalah dari pengetahuan masa lalu. Jadi, orang dewasa yang lebih tua ataupun yang lebih muda itu sama saja. Jadi kebijaksanaan itu tidak diukur dari seberapa dewasa orang tersebut, seperti itu. Nah teman-teman, merencanakan perencanaan tugas kehidupan atau biasa disebut dengan life spanning test, kemudian juga menyelesaikan suatu masalah atau menangani masalah itu biasanya relevan dengan satu kelompok usia saja. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah masuk ke usia 23, 25, 27, kita akan berpikir bagaimana ya kehidupan kita di usia selanjutnya, akan seperti apakah kita nanti di usia tersebut, tujuan kita seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita terjebak dalam suatu masalah, bagaimana kita menangani hal tersebut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa usia dewasa muda tidak diharapkan untuk berpartisipasi dalam tinjauan hidup di usia tua, tetapi lebih diharapkan merencanakan kehidupan di usia tua. Nah, sedangkan orang dewasa yang sudah lebih tua, teman-teman, mereka kan memiliki pengalaman yang lebih ya daripada usia-usia muda lainnya. Nah, di situ mereka pasti memiliki keuntungan tersendiri untuk menghadapi kehidupan mereka nanti di usia selanjutnya. Dan pastinya mereka akan lebih baik dalam menangani perencanaan tugas kehidupan atau life spanning test ke depannya. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mungkin mengarah kepada peningkatan hikmat selama jangka hidup. Jadi kan tadi sudah terbukti ya teman-teman bahwa hikmat atau kebijaksanaan itu tidak berkaitan langsung dengan usia. Akan tetapi hal ini tuh bukan berarti hikmat atau kebijaksanaan itu tidak dapat meningkat di sepanjang hidup. Biasanya orang yang lebih dewasa atau lebih tua itu mereka berada pada nilai tertinggi dalam pengetahuan yang berkaitan tentang hikmat atau kebijaksanaan. Jadi mereka itu pasti lebih mengerti tentang apa itu kebijaksanaan dan bagaimana kita menyikapi sesuatu hal dengan kebijaksanaan. Nah, sekalipun jika di usia tua nanti mungkin tidak mendatangkan hikmat, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Mungkin ya salah satunya seperti pengetahuan tadi. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ada penalaran moral. Teman-teman udah gak asing lagi kan apa sih itu moral? Bener banget, moral itu merupakan tindakan yang merujuk pada nilai positif. Biasanya orang yang gak punya moral itu dibilang manusia tidak bermoral atau tidak memiliki nilai positif di mata orang lain. Nah, pengetahuan dan moralitas sendiri itu berkaitan dengan kebijaksanaan. Jadi teman-teman bisa bayangin kan kalau misalkan ada orang yang udah punya pengetahuan tinggi serta moral yang bagus dan kebijaksanaan, itu pasti akan membawa orang tersebut ke pengembangan diri yang lebih tinggi lagi dan memiliki kualitas diri yang lebih bagus. Pada teori-teori kebijaksanaan itu ditunjukkan bahwa orang awam itu memahami kebijaksanaan biasanya berkorelasi dengan karakteristik terkait moralitas seperti kemampuan bernalar dan pertimbangan. Nah, di teori-teori lainnya juga ditunjukkan bahwa persamaan antara kebijaksanaan dan moralitas itu menghubungkan kebijaksanaan dengan kesanggupan, seperti kesanggupan untuk mempertimbangkan kepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Biasanya keputusan yang bijaksana itu mencangkup relativitas nilai. Apa sih itu relativitas nilai?
Nah, jadi relativitas nilai-nilai itu seperti apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat dalam kehidupan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pasupati dan Staudinger didapati bahwa orang dewasa yang tampil tingkat pemikiran moralnya lebih tinggi secara positif akan dikaitkan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan hikmat. Tetapi jika bagi mereka yang nilainya di bawah rata-rata, usia itu tidak ada hubungannya dengan pengetahuan yang terkait dengan hikmat. Jadi kita tidak dapat menyamaratakan atau mengukur satu ukuran tingkat penalaran orang secara universal. Jadi setiap orang itu memiliki tingkat penalaran yang berbeda-beda. Karena di sini dikatakan juga bahwa penalaran moral itu belum dapat ditemukan dalam batasan usia manusia. Jadi setiap orang itu memiliki tingkat yang berbeda-beda. Hikmat juga berkaitan dengan tindakan positif kesejahteraan. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah menerapkan program-program yang dirancang untuk meningkatkan moral selama kita dewasa nanti dan memudahkan kita untuk mengembangkan pengetahuan kita tentang hikmat di kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Di seluruh bidang keahlian, peningkatan pelatihan dapat diharapkan untuk menjadi ahli. Pelatihan dan praktik yang mendominasi terkait masalah kehidupan yang mendasar telah ditemukan untuk meningkatkan pengetahuan kebijaksanaan. Dalam psikologi klinis, keunggulan kinerja dibandingkan dengan para profesional tanpa pelatihan di bidang yang berhubungan dengan pelayanan kemanusiaan. Walau begitu, pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan meningkat karena bertambahan usia dalam populasi psikologi klinis. Jadi manfaatnya pelatihan ini bertahan dengan lama, dengan psikologis yang lebih profesional dan daripada psikologis non-klinis yang muda. Lalu selanjutnya, kontak dan diskusi yang bernilai lainnya, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan bahwa konsultasi dengan orang lain disebut juga dengan interaktif pikiran, yaitu fasilitatif pengetahuan terkait kebijaksanaan. Konsep ini didefinisikan sebagai pengaruh kognisi seseorang oleh kognisi orang lain. Hal ini dapat membentuk dan membimbing pikiran individu, serta membantunya untuk menghasilkan pemikiran baru. Alasan lain mengapa pengetahuan yang terkait dengan kebijaksanaan dapat ditingkatkan oleh bantuan pikiran, yaitu berasal dari penelitian tentang penilaian reflektif. Jadi, orang-orang hanya membaca tanggapan baik untuk meningkatkan perkembangan diri dari tanggapan mereka sendiri terhadap suatu masalah. Pada masyarakat modern, terutama pada bagian negara barat, kebanyakan masyarakat di sana akan meletakkan orang-orang yang sudah tua pada panti jompo. Banyak warga yang menempatkan orang tua yang lebih tua itu di mana mereka mungkin lebih cenderung mengalami beberapa interaksi yang bermakna dengan orang lain. Jadi mungkin yang dimaksudkan di sini karena kan kalau semisal di panti jompo itu banyak orang tua yang setidaknya sama dalam mereka, yang memiliki pemikiran yang sama, sehingga kebanyakan masyarakat orang barat terutama itu lebih milih untuk memasukkan orang tuanya untuk masuk ke panti jompo agar mereka tidak merasa sendirian di saat anak-anak mereka tuh bukan meninggalkan sih kayak sibuk sama dunia mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk menukarkan orang tuanya pada rumah panti jompo. Tapi jadi dari sini itu juga para orang tua tersebut juga mengalami menjalani sisa hidupnya dan menjadi janda ataupun duda dan di lingkungan yang cukup terisolasi. Nah, mereka juga akan mengalami kemampuan untuk berinteraksi menunjukkan penurunan. Jadi kan dalam hal ini kan karena sudah tua, para orang tua ini tuh udah susah untuk berinteraksi kan, karena kayak sudah mulai mengalami penurunan. Jadi apa yang mereka lakukan itu makanya mereka dimasukin ke rumah panti jompo. Faktor ini juga dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk berinteraksi yang bermakna dengan individu lain yang familiar.
Mengingat bahwa jenis interaksi tersebut sebenarnya dapat meningkatkan tingkat orang dewasa yang lebih tua dari pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan di atas orang dewasa yang muda. Selain itu, kecenderungan masyarakat modern untuk mengisolasi para tetua mereka mungkin memiliki implikasi negatif bagi populasi ini pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Iya, sebenarnya ini cukup ada negatifnya, soalnya kan para tetua itu kan bisa menasihati yang para lebih muda kan, atau yang akan memasuki masa dewasa awal. Cuman kan mungkin karena kita orangnya juga karena masa dewasa awal juga merupakan salah satu hal yang masih agak coba-coba, jadi banyak para pemuda tuh nggak pingin para tetua tuh mengikuti campur masalah kita, jadi makanya dimasukin ke panti jompo. Cuman tetap kalau dalam hal ini mereka tidak bijaksana juga, soalnya kan berarti mereka juga tidak mau mendengar apa yang orang tua sampaikan kepada mereka toh. Jadi dibalik itu semua juga ada plus minusnya gitu. Ketidakmampuan untuk menemukan peningkatan dalam pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan di seluruh umur dapat terhambat oleh penurunan kognitif yang terjadi selama masa tua atau yang terjadi dalam usia tua. Jadi pengetahuan kebijaksanaan itu biasanya akan menurun di saat orang-orang sudah mengalami masa tua yang usianya tuh bisa lebih dari 70 tahun atau 80 tahun ke atas. Tapi ukuran konvensional intelijen tidak memberikan porsi yang signifikan dari varian untuk pengetahuan terkait dengan kebijaksanaan. Diperkirakan bahwa tingkat minimal fungsi kognitif yang diperlukan untuk tingkat satu pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan untuk dipertahankan. Jadi itu pasti ada satu deh yang bertahan gitu untuk pengetahuan kebijaksanaan yang berasal dari orang tua tersebut. Orang-orang yang berusia 70-80 tahun ke atas dianggap berisiko untuk kurang meningkatkan minimal yang berfungsi. Tidak ada jumlah yang cukup data dari orang dewasa dalam kelompok usia ini untuk dapat menarik kesimpulan dari segala hal apapun. Namun, kemungkinan tetap bahwa jika teknologi medis mampu mengembangkan cara melestarikan kemampuan kognitif ke dalam akhir tahun masa hidup, kebijaksanaan juga akan terus kemungkinan dapat berkembang secara maksimal. Kalau menurutnya itu ada campuran dari tenaga medis dan itu juga bakal ngaruh ke kognitifnya orang tersebut, maka dari orang tersebut sendiri itu pasti bakal tetap berkembang, bahkan kebijaksanaannya pun juga bisa menjadi maksimal gitu loh. Jadi nggak akan pernah pudar dari kebijaksanaannya gitu. Hubungan antara kebijaksanaan dan usia merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk kita percayai. Mengapa demikian? Karena ketika kita bertemu dengan orang yang usianya lebih dewasa dari kita, atau ya bisa dikatakan begitu, orang yang lebih tua, kita tidak serta-merta dapat langsung menyimpulkan bahwa wah, orang tersebut merupakan orang yang bijaksana. Sedangkan ketika kita bertemu dengan orang yang usianya lebih muda, kita dapat menyimpulkan, wah, orang tersebut merupakan orang yang tidak bijaksana. Kita tidak boleh menyimpulkan secara langsung bahwa orang yang lebih tua itu usianya merupakan orang yang lebih bijaksana. Melainkan, kebijaksanaan itu tidak bergantung pada kemampuan kognitif dan fisik seseorang. Melainkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kebijaksanaan itu, seperti penalaran moral dan tingkat interaksi yang dilakukan. Nah, di dalam tingkat interaksi yang dilakukan ini, sebaiknya kita melakukan interaksi di semua kalangan, baik itu di kalangan seusia dengan kita maupun kalangan orang dewasa. Karena ketika kita melakukan interaksi tersebut, kita akan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut dapat menghasilkan sebuah hal yang positif, dan hal positif tersebut dapat menjadikan kita orang yang bijaksana. Apa sih yang dapat kita simpulkan tentang kebijaksanaan dan usia? Jika orang tua tidak menunjukkan pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan,
ini tidak berarti bahwa kebijaksanaan tidak meningkat sepanjang umur seseorang. Bisa saja kelompok yang lebih muda telah mendapatkan manfaat dari pengalaman hidup yang telah mereka alami dan memberikan suatu kebijaksanaan. Seperti yang saya katakan tadi, semakin banyak kita melakukan tingkat interaksi, semakin banyak juga pengalaman yang kita dapatkan, dan dari pengalaman tersebut dapat memberikan suatu kebijaksanaan. Tetapi banyak di antara kita yang masih berpikir bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin matang juga cara berpikir orang tersebut. Namun, usia tidak serta-merta berhubungan langsung dengan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan yang dimiliki masing-masing orang dan berdasarkan pengalaman nyata yang pernah mereka alami. Pertama, bisa nggak sih kalau kebijaksanaan itu diambil dari kehidupan seseorang? Selama ini belum ada penelitian yang mendokumentasikan penurunan kebijaksanaan selama rentang hidup seseorang. Tapi walaupun telah dikemukakan bahwa penurunan kebijaksanaan tersebut dapat terjadi setelah umur 80 tahun, tetap belum ada bukti konklusif yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kebijaksanaan tersebut? Faktor-faktor yang memudahkan pengetahuan terkait dengan kebijaksanaan telah diidentifikasi. Namun belum ada program intervensi yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan kebijaksanaan di usia tua. Kemudian mengingat bahwa kebijaksanaan terkait dengan pengetahuan kehidupan mendasar, maka program yang berpotensi meningkatkan pengetahuan ini akan bermanfaat bagi kesejahteraan fisik dan emosional di usia tua. Tapi masih belum diketahui apakah kebijaksanaan mampu dikembangkan melalui penemuan eksplisit. Kalau iya, berapa lama efek positif intervensi semacam itu tetap ada. Lalu yang ketiga, apakah umur proksi untuk variabel lain atau apakah umur merupakan proksi untuk variabel lain? Jadi penelitian empiris menunjukkan peningkatan usia tidak mengarah pada peningkatan kebijaksanaan. Nah, temuan ini itu masih membuka kemungkinan kalau usia adalah proksi untuk variabel lain, yaitu pengalaman hidup. Nah, orang yang dewasa muda mungkin memiliki akses yang lebih besar dan terpapar lebih banyak informasi daripada generasi yang mendahului mereka. Hipotesis ini mengusulkan bahwa meskipun individu tumbuh dalam kebijaksanaan sepanjang umur mereka sendiri, generasi muda memiliki keuntungan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pragmatik mendasar melalui mode yang lebih sederhana pada tingkat yang lebih cepat, mengesampingkan efek positif dari dalam proses penuaan. Penelitian tentang kebijaksanaan mahal dalam hal waktu, sumber daya manusia, dan uang. Tapi tidak mungkin menilai pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan menggunakan praktik metodologi tradisional. Jika kebijaksanaan memang merupakan salah satu bentuk pengetahuan tertinggi dan cita-cita perkembangan manusia, maka mengukur kebijaksanaan harus melibatkan metode-metode canggih. Pendekatan perilaku untuk mengukur kebijaksanaan yang digunakan oleh paradigma kebijaksanaan Berlin merupakan pendekatan yang canggih dan juga mahal. Tetapi pendekatan ini satu-satunya yang menggunakan metodologi empiris dan perilaku untuk mengukurnya. Ini juga mungkin telah menghasilkan beberapa penelitian yang paling berharga tentang hal ini. Sayangnya, karena beberapa tantangan, penelitian ini berisiko memudar dari masa depan penyelidikan psikologis.